Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai mengembangkan ide penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dini Duyani, bersama teman saya, yaitu Fadila Agustina, Rafil Akmal Maulana, Reza Nur Hidayah, dan Tika Dwi Prasasti. Urutan penelitian. Howard and Sharp menjelaskan urutan penelitian khas sebagai serangkaian tahap yang diharapkan akan berkembang melalui sebagian besar bentuk penelitian akuntansi yang bergerak dari ide asli hingga publikasi akhir. Adapun tahap-tahap yang dimaksud meliputi yang pertama, identifikasi area luas, di mana kita harus mempersempit fokus dari akuntansi secara umum menjadi aliran yang terkait dengan akuntansi keuangan, manajemen, auditing, ataupun pendidikan akuntansi. Yang kedua, pilih topik, di mana kita harus menspesifikasi sub-bidang untuk memberikan fokus yang lebih ketat dan sub-bidang yang kapasitas pengawasannya tersedia, tetapi sub-bidang yang dapat dimodifikasi sesuai perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, putuskan pendekatan, di mana pemikiran awal melalui pendekatan akan diadopsi dan berkisar pada sumber daya yang tersedia, dan khususnya akses ke sumber data yang diperlukan. Yang keempat, merumuskan rencana, di mana tonggak dan target harus ditetapkan sejak awal, sehingga jelas bagaimana penelitian akan berkembang selama periode yang diperpanjang. Yang kelima, mengumpulkan informasi, di mana pengumpulan data dapat dilanjutkan dengan aman hanya jika kita mengenali dengan tepat apa yang ingin kita ketahui dan untuk tujuan apa. Yang keenam, analisis data, di mana metode analisis data dan prasyarat perangkat lunak harus terlihat pada awal proses penelitian. Yang ketujuh, temuan saat ini, di mana temuan awal biasanya akan dipresentasikan pada lokakarya dan seminar universitas, dan kemudian pada konferensi spesialis. Selanjutnya munculnya topik penelitian. Topik harus membangkitkan antusiasme pada peneliti di awal. Jika tidak, dia tidak mungkin bertahan selama periode studi yang berkepanjangan, di mana motivasi pasti akan berkurang, bahkan untuk sementara. Gill dan Johnson menjelaskan bahwa pemilihan topik bisa beresiko jika diserahkan sepenuhnya di tangan kandidat. Topik yang dipilih mungkin terbukti terlalu kecil, terlalu besar, atau tidak sama sekali layak dalam kerangka waktu, terutama untuk studi longitudinal. Adapun sumber topik bisa berasal dari beberapa hal, yang meliputi yang pertama, masalah di tempat kerja dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. Yang kedua, masalah atau aplikasi yang terlihat di koran atau dari televisi. Yang ketiga, kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan di tempat lain. Yang keempat, buku teks khususnya di bidang yang berhubungan dengan manajemen. Yang kelima, review artikel, di mana analisis literatur di area tertentu untuk mengungkap batas-batas pengetahuan saat ini dan agenda penelitian potensial. Yang keenam, tinjauan monografi, yang juga membantu seperti Forster, buku yang sangat bagus, yang sayangnya tidak diperbarui dengan edisi terbaru. Yang ketujuh, artikel jurnal yang dirujuk,
terutama pada bagian akhir yang mengungkapkan kekurangan dalam penelitian yang ada, serta kesenjangan dalam pengetahuan dan peluang penelitian. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan bagian berharga dari proses perencanaan awal yang nantinya dapat membantu untuk memperjelas hubungan penting dalam kebutuhan untuk mendukung teori, variabel penjelas, dan intervensi, serta demonstrasi sebab akibat. Selanjutnya yaitu ada skema konseptual dasar. Skema konseptual dasar ini menyediakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positivis, dengan menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh. Kita dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Ada dua pendekatan dalam kerangka konseptual. Yang pertama yaitu pendekatan induktif, memberikan alternatif objektif untuk pelaksanaan penelitian, tetapi tidak memungkinkan kesempatan untuk interaksi manusia, di mana teori ini baru dikembangkan atas dasar pengamatan segar atau yang paling umum terjadi. Yang kedua yaitu pendekatan deduktif, memberikan dasar untuk pengujian pengamatan empiris, dan yang merupakan bentuk paling umum dari penelitian akuntansi positivis. Pendekatan deduktif cocok dalam lingkungan yang sangat terstruktur yang melibatkan pengujian empiris model teoristis, sehingga keandalannya bergantung pada integritas metode kuantitatif dan statistik. Meskipun kedua pendekatan tersebut memberikan peluang dalam penelitian akuntansi, pendekatan deduktif lebih menawarkan kemungkinan yang besar untuk penerapan metode ilmiah, karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih andal. Struktur DNA pengembangan teori baru. James Devaston, The Double Helix memberikan deskripsi yang brilian tentang proses penemuan yang menarik dalam penelitian ilmiah, bahkan jika pendekatan yang diadopsi agar tidak ortodoks. Pengembangan teori dan pemodelan konseptual dari deduksi sistematis berdasarkan temuan empiris orang lain dilakukan dalam lingkungan kompetitif di mana hadiah utama untuk memenangkan perlombaan adalah hadiah Nobel. Yang selanjutnya, Weston dan Crick di Cavendish mengembangkan model yang sesuai dengan semua bukti yang saat ini tersedia bagi mereka, dan menunggu konfirmasi atau diskonfirmasi kerangka kerja mereka dari temuan empiris orang lain. Crick dan Weston mampu membangun model fisik yang terdiri dari dua rantai nukleotida yang melingkar secara heliks, tangan kanan, dan berjalan dalam arah yang berlawanan, dengan urutan komplementer dari basa terikat hidrogen. Struktur yang dihasilkan dimungkinkan secara stereokimia, dan bukti sinar X berikutnya dari Franklin menegaskan bahwa tulang punggung gula fosfat memang berbeda di luar molekul. Implikasi yang lebih umum bagi peneliti adalah kewaspadaan konstan dan sikap mempertanyakan terhadap karya orang lain dan publikasi yang ada. Masalah Bradman, pengembangan strategi baru. Donald Bradman merupakan seorang pemain kriket asal Australia yang mencetak skor di atas rata-rata, yakni 974 dari skor rata-rata 139,4 per babak. Bradman menjadi sebuah fenomena dan bagi beberapa orang akan beranggapan aneh. The Bradman Problem dirinci oleh Lawrence LeQuens dalam bukunya The Bodyline Controversy tahun 1983 dan menyajikan pertanyaan penelitian yang menarik menyelidiki sejumlah alternatif yang mungkin memberikan solusi yang berhasil. Pertama, mengubah kondisi bermain. Jika bowler tidak mengambil wicket dalam beberapa over pertama, ketika bola masih mengkilat dan berayun, maka mereka mungkin memiliki banyak overs untuk bowl sebelum mereka mendapatkan bola pengganti, di mana pada saat itu 200 run telah dicetak. Kedua, mengubah aturan main. Aturan leg before wicket atau LBY mempersulit batsman untuk keluar dengan cara itu. Dia harus ditangkap di depan stump oleh bola yang dilempar ke dalam barisan gawang ke gawang.
Pengurangan waktu bermain yang ditentukan menjadi 5 atau 4 hari akan mengurangi permainan lambat dan menumpukan dampak dari konten batsman yang kurang berbakat untuk menempati lipatan. Ketiga, mengganti bowling. Bowler yang akurat dapat menekan tingkat skor dengan menjaga batsman untuk menangkis tunggal di busur antara penjaga gawang dan kaki persegi. Akibatnya, seluruh permainan diperlambat ke kecepatan siput. Strategi yang masih digunakan sampai sekarang untuk mengalahkan dominasi batsman yang agresif. Keempat, mengubah penempatan bidang. Penempatan fieldman di kedua sisi gawang dengan mayoritas bertepatan dengan garis serangan bowler. Hal ini berarti banyak celah di lapangan dan untuk bowler yang tidak akurat, sehingga banyak peluang mencetak gol. Yang kelima, memperkenalkan serangan bodyline. Bodyline atau yang dikenal juga sebagai fast leg theory bowling adalah sebuah taktik dalam permainan kriket. Taktik ini dirancang khusus untuk menghadapi pukulan spektakuler dari pemukul handal Australia yang bernama Don Bradman. Namun, resiko cedera tubuh pada batsman dari solusi bodyline sangat tinggi, dan pengenalannya terlihat tidak sopan dan bertentangan dengan semangat permainan. Keberhasilan solusi teori kaki menghasilkan perubahan lebih lanjut pada aturan permainan dengan pembatasan jumlah fielder yang diizinkan di sisi kaki di belakang gawang dan jumlah bola bernada pendek yang diizinkan untuk dilempar per over. Masalah bujur atau menerapkan solusi. Konsekuensi dari tidak dapat mengukur garis bujur sangat serius dan telah dirinci oleh Dava Sobel dalam bukunya Longitude pada tahun 1995. Jam pendulum tahun 1660-an Hughes telah digunakan untuk menunjukkan kemungkinan mengukur garis bujur di laut dengan penunjuk waktu, tetapi mereka hanya membantu dalam cuaca yang menguntungkan. Sedemikian rupa sehingga Sir Isaac Newton yang dikutip dalam Sobel pada tahun 1995 halaman 52 terpaksa mengakui pada tahun 1714 satu metode adalah dengan arloji untuk menjaga waktu dengan tepat. Tetapi karena pergerakan kapal, variasi panas dan dingin, basah dan kering, serta perbedaan gravitasi di berbagai garis lintang, jam tangan seperti itu tidak pernah dibuat. Newton jelas memikirkan solusi astronomis, atau setidaknya ilmiah, daripada solusi mekanis yang memerlukan pertimbangan solusi alternatif. Berikut merupakan 3 solusi alternatif yang digunakan. Yang pertama yaitu metode yang ada. Ini sebagian besar terbatas pada pendekatan atau perhitungan mati dan metode kompas. Perhitungan mati membutuhkan perkiraan kecepatan kapal yang harus dibuat, bersamaan dengan perhitungan pengaruh kecepatan dan arus angin. Keberhasilannya bergantung pada keahlian belayar yang baik, peta yang andal, dan keberuntungan. Kemudian untuk metode kompas ini berkaitan dengan perbandingan antara utara magnetis dan utara sejati seperti yang ditunjukkan oleh bintang kutub. Posisi relatif memungkinkan perkiraan garis bujur tanpa perlu mengukur waktu. Kemudian yang kedua ada data gerhana. Data eklips dianggap berpotensi berguna. Gerhana sonar dan bulan memberikan peluang jika diketahui kapan mereka diharapkan diamati di lokasi lain. Tetapi kejadian seperti itu terlalu jarang untuk memberikan bantuan navigasi yang realistis. Yang selanjutnya, nomor 3 yaitu metode jarak bulan. Metode jarak bulan terbukti menjadi sarana yang mungkin secara teoritis untuk menghitung garis bujur secara akurat. Dibuat lebih praktis dengan penemuan kuadran kemudian sektan pada tahun 1731 untuk mengukur ketinggian dan jarak antara bulan dan matahari pada siang hari dan bulan dan bintang di malam hari. Metode seperti itu membutuhkan data rinci tentang jejak bulan dan posisi masing-masing bintang, sehingga hilangnya bintang tertentu di belakang bulan dapat diprediksi. Meski begitu, pengukuran aktual terkadang terbukti tidak mungkin karena berbagai alasan. Yang pertama, kondisi cuaca yang menyebabkan kabut atau awan tebal. Yang kedua, bulan begitu dekat dengan matahari selama sekitar 6 hari per bulan, sehingga ia menghilang muncul dari pandangan.
Dan yang ketiga yaitu bulan berada di sisi bumi yang berlawanan dari matahari selama sekitar 13 hari per bulan. Selanjutnya, akuntansi manajemen strategis. John Harvey Jones tahun 1922, Harvey Jones dan Massey tahun 1990 atau disebut dengan pemecahan masalah, merinci pendekatannya terhadap penyelidikan masalah praktis dalam situasi bisnis nyatanya. Kemudian, di sini terdapat pendekatan Harvey Jones untuk pemecahan masalah. Untuk akun yang diterbitkan, itu berbentuk data bersejarah. Kemudian pria top itu sasarannya, lantai toko itu audit situasi, menguji hipotesis, ada 2, pembandingan dan strategi, dan penerapan solusi, yaitu solusinya. Kemudian, di sini ada proses peningkatan untuk tujuan perusahaan dengan target pada setiap tahap rantai nilai. Selanjutnya, audit situasi. Itu analisis dampak keuangan atau kompetisi atau pemasaran lingkungan. Pembandingan itu analisis serupa dari kinerja pesaing untuk menentukan area kekuatan dan keandalan relatif. Alternatif strategi merumuskan atau menerapkan strategi detentif yang optimal. Kemudian evaluasi prestasi itu pemantauan dengan langkah-langkah keuangan atau non-keuangan. Implikasi sistem akuntansi mengubah sumber informasi pelaporan untuk menciptakan manajemen internal yang relevan. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari Harvey Jones, tampaknya mengembangkan model sistematis selama seri pertama untuk aplikasi di seri kedua atau pemecah masalah 2. Inti dari model ini adalah spesifikasi pertanyaan penelitian mendasar yang didasarkan pada analisis laporan keuangan yang dipublikasikan dan pengamatan empiris terhadap situs tersebut. Menariknya, spesifikasi pernyataan penelitian ini jarang bertepatan dengan spesifikasi CEO organisasi yang bersangkutan. Pengamatan lebih lanjut dan pembandingan terhadap kinerja organisasi lain memungkinkan pengembangan hipotesis dan pendekatan alternatif yang tepat menghasilkan hasil yang diinginkan. Pelaporan rekomendasi sering menyebabkan konflik dengan manajemen senior organisasi yang berpartisipasi. Terutama di episode sebelumnya, di mana pentingnya budaya organisasi untuk solusi yang dapat diterima tampaknya telah diremehkan atau diabaikan. Tahapan analisis yang digambarkan pada gambar 2.8 menghasilkan kerangka kerja yang lebih umum untuk solusi bisnis dan peluang peningkatan pada gambar 2.9. Jelas bahwa di sini kita memiliki pendekatan sistematis, hampir strategis, yang relatif sedikit bergantung pada teori. Urutan penelitian positif yang diterima menawarkan kesamaan besar, kecuali bahwa tahap persiapan yang jauh lebih luas sedang diambil, yang jarang dibatasi pada pertimbangan satu kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.